بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, dimanapun antum berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita diangkat derajat oleh Allah dengan ilmu dan iman kita, dan mematikan kita dalam keadaan Islam dan menyerahkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba memaparkan kepada kita semua tahajudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengertian tahajud, hukum salat tahajud, keutamaan salat tahajud, waktu-waktu salat tahajud, kemudian ada adab yang dijaga ketika melakukan salat tahajud, tata cara salat tahajud, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Berikut ini kita akan memaparkan kepada antum penjelasannya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Berikut paparannya. Selamat menyimak dan semoga diberkahi Allah tabaraka wa ta'ala. Ketiga, keutamaan salat malam. Salat malam memiliki keutamaan yang sangat besar. Hal ini ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Nabi SAW sangat memperhatikan salat malam hingga diriwayatkan bahwa beliau pecah-pecah kedua telapak kakinya. Ini disebabkan kesungguhan beliau SAW yang luar biasa untuk melaksanakan salat malam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta تتفزر قدمه فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون أبدا شكورا. Artinya, sungguh Nabi salat malam hingga merekah kedua telapak kakinya. Aisyah berkata kepada beliau, mengapa engkau melakukan ini? Wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau menjawab, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang sangat bersyukur? Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 4837 dan Muslim hadis nomor 282. Dari Al-Mughirah sallallahu alaihi wasallam bercerita, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu faqila lahu ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abdan shakura. Dari Mughirah sallallahu alaihi wasallam bercerita, Nabi SAW salat malam hingga bengkak kedua telapak kaki beliau. Ada yang bertanya, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Beliau menjawab, apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang sangat bersyukur?
betapa indah syair yang diubah oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyatakan ini adalah merupakan syair Abdullah bin Rawahah. Berikut syairnya. Di tengah kami ada utusan Allah yang membaca kitabnya. Saat fajar tiba, ia terang memancarkan cahayanya. Ia jauhi tempat tidur di saat malam hari. Padahal meninggalkan tempat tidur bagi orang kafir merupakan bentuk penyiksaan diri. 2. Salat malam merupakan sebab utama bagi seorang untuk bisa masuk surga. Abdullah bin Salam pernah bercerita pada waktu Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang menyambut dengan perkataan Rasulullah SAW tiba, Rasulullah SAW tiba, Rasulullah SAW tiba. Begitulah suara teriakan terdengar. Saya pun datang bersama banyak orang karena ingin melihat beliau. Setelah bisa melihat beliau secara jelas, saya pun tahu bahwa wajah beliau bukanlah wajah pendusta. Dan sabda beliau yang pertama kali yang saya dengar adalah, Ya ayuhan nas, absus salam, wa at'imut ta'am, wa sillul arham, wa sallu bil laili wan nasi niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, berikan makan, sambunglah kekerabatan, dan salatlah di saat manusia terlelap tidur. Pada saat malam, niscaya engkau masuk ke dalam surga kampung keselamatan. Betapa indahnya ucapan penyair yang mengatakan, kelezatan tidur tak melalaikanmu dari hidup enak bersama gadis-gadis jelita dalam kamar-kamar surga. Kau akan hidup kekal, hidup dengan tidak akan mengalami kematian di sana. Hidup nikmat dalam surga bersama bidadari jelita. Kau bangun dari tidur yang penuh mimpi dan angan-angan. Sungguh yang lebih baik dari tidur adalah bertahajud dengan membaca Al-Quran. 3. Salat malam merupakan salah satu cara untuk menaikkan derajat dalam kamar-kamar surga. Diriwayatkan dari Abu Malik Asy'ari bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati urafa yura zahiraha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah Ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa absa as-salam wa shalla bil laili wan nasi niyam. Sungguh dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Kamar-kamar itu Allah sediakan untuk orang-orang yang memberi makan, melembutkan perkataan, mengiringi puasa Ramadan, menebar salam, dan asik salat malam di saat manusia terlelap tidur. Orang-orang yang membiasakan salat malam adalah orang-orang yang berbuat ihsan dalam ibadah hingga layak untuk mendapat rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Berfirman surah Az-Zariyat 17 sampai 18, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu malam sedikit sekali mereka tidur, dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah memuji orang-orang yang suka salat malam dan menggolongkan sebagian hambanya yang baik, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama." Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam dengan sujud dan berdiri menyembah Rabb mereka. Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang suka salat malam adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah 15 sampai 17, Innama yu'min a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat tersebut mereka menjunam sujud dan mereka bertasbih dan memuji Rabb mereka, lagi tidak menyombongkan diri. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka menyeru Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Surah As-Sajdah ayat 15-17. 7. Allah menafikan adanya persamaan antara mereka dengan orang-orang selain mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitu ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarjuna rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang dalam keadaan sujud dan berdiri dengan penuh ketundukan pada waktu malam hari dan kerana mengkhawatirkan keselamatan akhirat dan mengharap rahmat Rabbnya. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Surah Az-Zumar ayat 9. 8. Salat malam merupakan penutup kesalahan dan penghapus dosa. Ini berdasarkan hadis yang disampaikan dari Abu Umamah bahwasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffarul lisayyi'at wa manhatul lil atham." Hendaklah kalian melaksanakan salat malam, karena salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian serta penutup kesalahan dan penghapus dosa. Salat malam 9. Salat malam merupakan salat paling utama setelah salat fardu. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu'. Afdalus siyam ba'da Ramadan sahrullahul muharram wa afdus salah ba'dal maktubati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulan Allah, sedangkan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. 10. Kemuliaan orang beriman ada dengan salat malam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, Nabi SAW berkata, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad is ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih. Summa qala ya Muhammad syarful mu'minina qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Pernah Jibril datang menemui Nabi SAW berkata, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena kau pasti akan mati. Cintailah siapa yang saja orang yang engkau suka, karena sungguh kau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan dibalas dengan perbuatan itu. Kemudian Jibril berkata, hai Muhammad, kemuliaan orang beriman ada dengan salat malamnya, dan kegagahan orang beriman adalah sikap mendiri dari perbuatan orang lain. 11. Boleh iri terhadap orang yang rajin salat malam dalam artian mengharap agar bisa meniru orang tersebut. Ini disebabkan karena pahala salat malam
Ini disebabkan karena pahala salat malam memang begitu besar hingga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nabi SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanna Nabi SAW bersabda, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulu atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh dengki kecuali terhadap dua kelompok orang. Pertama, orang-orang yang diberi karunia oleh Allah berupa Al-Quran, lalu dia amalkan di sepanjang malam dan siang. Dan kedua, orang yang diberi harta oleh Allah, harta tersebut diinfakkan sepanjang malam dan siang. 12. Membaca Al-Quran di dalam salat malam merupakan keberuntungan yang besar. Ini berdasarkan hadis Nabi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfin ayah kutiba minal muqantarin." Barang siapa yang solat dengan membaca 10 ayat, maka tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Barang siapa yang solat dengan membaca 100 ayat, maka dicatat sebagai orang-orang yang tunduk. Barang siapa yang solat dengan membaca 1000 ayat, dicatat sebagai muqantarin. Muqantarin artinya ialah orang-orang yang mendapat pahala sebesar 1 kintor. Lihat Targhib wa Targhib karya Al-Munzir. Juga berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fi salasa khalafatin 'azamin simanin." Qulna na'am, qala salasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salati khairul lahu min thalasil khalafatin 'idhamin simanin. Apakah salah satu dari kalian merasa senang pulang menemui keluarga yang mendapat ada 3 ekor anak unta yang gemuk lagi besar berada di rumahnya? Tentu, jawab kami. Beliau bersabda, 3 ayat yang dibaca oleh salah satu dari kalian dalam solatnya lebih baik dari 3 ekor anak unta yang gemuk lagi besar. Nabi SAW telah membatasi jangka waktu maksimal dan jangka waktu minimal untuk mengkhatamkan Al-Quran. Abdullah bin Amr pernah bertanya kepada Nabi tentang jangka waktu mengkhatamkan Al-Quran. Beliau menjawab dalam 40 hari. Kemudian beliau berkata dalam 1 bulan. Kemudian beliau berkata dalam 15 hari. Kemudian beliau berkata dalam 10 hari. Kemudian beliau berkata dalam 7 hari. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abdullah bin Amr pernah berkata kepada Nabi, "Sungguh aku kuat lebih singkat dari jangka waktu itu." Maka Nabi bersabda, "La yafqahu man qara'ahu aqalla min salasin." Tidak akan memahami maknanya orang yang menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Paparan kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.